Mengerikan, dia tersedak. Sudah berakhir. Nona tersedak. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Sudah terlambat. Bahkan jika kita mengirimnya ke rumah sakit terdekat, itu masih akan memakan waktu 10 menit. Lagi pula untuk menyelamatkannya dan mengeluarkan benda asing itu, kita harus membedah tenggorokannya. Jika mereka tidak setingkat tabib dewa, mereka sama sekali tidak bisa melakukan operasi ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika Nona meninggal di sini, kita semua harus dikubur bersamanya. Apapun yang terjadi kita harus mencoba. Pergi. Anak malang, dia tersedak. Ini salah satu dari 10 darurat berisiko tinggi. Apa yang harus kita lakukan tentang ini? Ini anak sepupu tertuaku persis. Tidak sengaja tersedak sampai mati. Dia menahan napasnya begitu kuat sehingga wajahnya memerah. Betapa menyedihkan. Cepat ke rumah sakit. Jika kita membawanya ke rumah sakit, dia pasti akan mati. Cepat gunakan manuver Heimlich. Heimlich apa? Metode pertolongan pertama macam apa? Aku akan membunuhmu segera pergi. Menunda Nona saya pergi ke rumah sakit. Tolong, selamatkan aku. Jika kita menunggu sampai di rumah sakit, dia benar-benar akan mati lemas. Tidak, jika kamu tidak mau menyelamatkannya, aku akan menyelamatkannya. Minggir dari jalanku. Apa yang dilakukan pemuda ini? Tepat sekali. Apa yang dia lakukan? Dia terlalu tidak tahu malu. Dia bertingkah seperti preman. Tepat sekali. Dia bertingkah seperti preman. Kau berandal, segera lepaskan Nona. Sudah ditarik keluar. Sudah lebih baik. Dia baik-baik saja. Dia benar-benar menyembuhkannya. Dia sembuhkan hanya 2 gerakan. Ini adalah salah satu dari 10 keadaan darurat berisiko tinggi utama. Ini adalah dokter dewa. Tabib dewa. Tabib dewa. Ini hanya pengetahuan umum. Semuanya, tolong berhenti memujiku berlebihan. Semuanya tolong bubar. Tabib dewa, jangan pergi. Aku akhirnya menemukanmu. Tuan Harem. Minggir. Siapa ini? Siapa ini? Sungguh lelucon. Adipati atau Marquis. Seorang petugas kebersihan yang dipecat. Berani menyebut dirinya tabib dewa? Sungguh sial. Bertemu denganmu bahkan di sini, anjing kecil Wudian. Anda adalah... Saya adalah dari rumah sakit kota. Kepala dokter yang baru diangkat. Aku. Nama belakang saya Liu. Aku tidak mengenalmu. Saya adalah orang yang membantu melakukan operasi pengangkatan tuan muda keluarga Wu, tulang ikan. Operasi itu membutuhkan keahlian teknis tinggi. Jika sedikit ceroboh nyawa bisa melayang. Kau tidak mengenalku. Itu karena standarmu rendah. Bukankah itu hanya operasi pengangkatan tulang ikan? Apa yang perlu dibanggakan? Kau. Lagi pula, bukankah kamu hanya orang yang naik jabatan dengan menjilat Wudian? Kamu sama sekali tidak punya keterampilan medis atau etika. Kau. Meskipun begitu, itu lebih baik daripada kau ini, praktisi tanpa izin. Apa kau percaya aku akan memanggil polisi lagi? Kau akan mendekam di penjara kalau begitu. Aku hanya akan bertindak benar kali ini saja. Seserius itu. Direktur Liu. Tidak bisakah kita bicara baik-baik? Lihat, aku punya orang tua di atasku dan di bawah. Meskipun di bawah tidak ada anak-anak. Berhenti di situ. Berhenti bicara omong kosong di sini. Kalian berdua meremehkan orang lain seperti anjing. Tidak. Dasar kau orang yang meremehkan orang lain. Aku akan menelepon polisi sekarang juga. Kau tunggu saja sampai kau ditindak. Hei kau. Beraninya. Tidak hanya memprovokasi saya di jalan. Saya Nona kedua dari keluarga Cheng. Tetapi Anda berani menindas tamu saya. Apa katamu? Keluarga Cheng. Keluarga Cheng yang terkaya di Yuncheng. Jadi dia adalah putri orang terkaya. Tidak heran dia memiliki kehadiran yang begitu agung. Ya. Tabib Dewa, selama Anda setuju untuk pulang bersama saya, untuk mewakili keluarga Cheng dalam konvensi medis, saya jamin dia tidak akan bisa mengganggu Anda. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Selesaikan masalah ini dulu. Paling buruk aku akan kabur di tengah malam. Bagus. Aku akan pulang bersamamu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Cimsia. Cepat bangun. Patriarch Cheng. Batas waktu 3 hari telah tiba. Apakah Anda sudah memutuskan? Kulit Chongzue sudah memburuk lagi. Patriarch Cheng. Hanya saya di seluruh Yuncheng
yang bisa menyelamatkan nyawa Chamsue. Jika Anda masih menolak untuk setuju untuk menikahkan Chengzu dengan saya, dia akan sepenuhnya tidak bisa diselamatkan lagi. Seluruh Hyun Cheng. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda adalah seorang playboy? Anda ingin saya menikahi Anda? Tidak. Tidak mungkin. Ini, Chamsue. Patriark. Nona Sulung, jantungnya sudah berhenti berdetak. Ini, Chamsue. Ini. Katakan padaku, selain permintaan itu, apakah ada hal lain? Saya bukan seseorang yang mempersulit orang lain. Patriark Cheng, jika Anda mau serahkan semua aset keluarga beri aku, saya juga bisa menawarkan bantuan. Ayah, jangan setujui persyaratannya. Aku temukan tabib dewa yang bisa selamatkan adikku. Itu Anda. Wang Ming. Pasti lupa cek almanak sebelum berangkat hari ini. Musuh benar-benar bertemu di jalan sempit. Kalian berdua saling kenal. Lebih dari sekadar saling mengenal. Dia Anda lihat adalah seorang petugas kebersihan di rumah sakit kami. Saya lupa. Saya sudah memekatnya. Mengingat kemampuannya, dia pasti seorang gelandangan pengangguran sekarang kan? Wang Ming, kamu tidak bisa bertahan setelah pergi. Jadi kau kembali ke keluarga Chang mengemis makan kan? Aku memberitahu kalian semua seperti kalian. Ditakdirkan untuk hidup dalam status rendah. Anda tabib dewa, tunjukkan rasa hormat. Ini orang yang kundang selamatkan adikku. Nona kedua, jangan biarkan dia menipu Anda. Dia hanya sampah toilet. Dia tidak tahu apa-apa saat menyelamatkan seseorang. Benar sekali, aku telah mengikutinya. Selama bertahun-tahun, kenapa aku tidak tahu? Dia bisa berpraktik kedokteran. Jika dia bisa mengobati penyakit, maka babi betina semuanya akan memanjat pohon. Nona kedua, di mana kau menemukan orang seperti ini dan membawanya ke sini? Cepat suruh dia inya. Dia hanya membuat masalah di sini. Ayah, saya tersedak barusan. Dia dengan santai melakukan beberapa gerakan dan menyelamatkan saya. Ini adalah sesuatu yang bahkan Dokter Top tidak bisa capai. Adik saya dalam kondisi kritis sekarang. Anda harus membiarkan dia mencoba. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Wang Ming, cepat selamatkan adik saya. Kebetulan ini adalah kesempatan untuk membuktikan kekuatanmu. Saya tahu dia tidak bisa melakukannya. Dia hanya seonggok sampah. Patriark Cheng, keluarga Wukame di komunitas medis Yunchen, memiliki kekuatan besar. Hanya saya yang bisa menyelamatkan putri Anda. Anda harus segera menyerahkan semua aset keluarga Anda kepada saya. Jika Anda menunda lebih lama lagi, Anda pasti akan menyesalinya. Wang Ming, Karena dia tidak sadarkan diri, gunakan resusitasi jantung paru. Mungkin kita bisa menyelamatkannya. Baiklah. Kalau begitu saya akan mencoba. Dasar bocah, apa yang kau lakukan, Patriark Cheng? Dia bukan tabib ilahi. Saya pikir dia hanya menyimpan niat cabul. Menggunakan kedok pengobatan. Ingin menghina Nona Sulung. benar sekali. Aku belum pernah melihat metode penyelamatan orang seperti ini. Wang Ming ini, dia selalu tanpa dasar moral apapun, serakah dan penuh nafsu. Tindakannya merusak reputasi Nona Sulung. Dasar bocah, turun dari sana, kau. Ayah, ini kemungkinan adalah milik Dokter Dewa. Teknik rahasia unik. Ketika dia menyelamatkan saya, dia juga menggunakan teknik menekan serupa. Ini orang yang kundang selamatkan adikku. Omong kosong.
Apa yang diderita Nona Sulung adalah penyakit jantung langka. Hanya transplantasi jantung yang bisa menyelamatkannya. Deng, apakah itu sesuatu yang bisa dia senaknya? Sentuh 2 kali dan dia bangun. Benar sekali. Kalian semua, jangan tertipu oleh sampah ini. Jika kalian membiarkannya menunda lebih jauh, nyawa Nona Sulung tidak bisa diselamatkan. Anda mengobati ketidaksadaran sebagai penyakit jantung. Ini benar-benar tanpa harapan. Patriark Cheng, jangan dengarkan dia. Sariawan saya bahkan bisa menyembuhkan penyakit mematikan semacam ini. Bisa mengobati penyakit, dia hanya bertindak sembrono. Mengobati sariawan juga disebut mengobati penyakit. Kalau begitu saya bisa mengobati luka bakar, mengobati sengatan panas, mengobati mimisan, CPR yang paling dasar. Mereka bahkan tidak mengenalinya. Kembali ke taman kanak-kanak, Anda harus dibentuk ulang. Anda, tunggu sebentar. Kau baru saja mengatakan, kau menyebut ini CPR. Ini adalah keahlian tabib dewa yang legendaris. Dokter Tiongkok tua ini cukup delusi. Dia pasti terlalu banyak menonton video pendek. Dia, keahlian tabib dewa. Dr. Sun, jangan biarkan dia memanipulasi Anda. Benar sekali. Hal semacam ini yang hanya ada dalam legenda. Dia hanyalah pekerja rendahan. Bagaimana mungkin dia tahu? Menurutku, dia hanya berpura-pura. Aku yakin, CPR dia bahkan tidak tahu apa itu. Teknik semacam ini, di seluruh Nanhai, atau bahkan di seluruh dunia, sedikit orang yang menguasainya. Dia melakukan gerakan-gerakan ini. Gerakan memalukan. Dr. Sun, apakah kau yakin itu CPR? Ini tua. Ini jarang digunakan. Ini terlalu langka. Tepat sekali. Wang Ming mengandalkan fakta bahwa tidak ada yang tahu teknik ini. Untuk menunjukkan kekuatan palsu, Patriark Cheng, buat keputusan dengan cepat. Wang Ming berhenti berakting. Akting yang kamu lakukan ini terlalu jelas, bukan? Patriark Cheng, dia tidak hanya menunda waktu perawatan nona muda tertua. Dia mempermainkan kami seperti anjing. Mengapa Anda tidak segera melumpuhkannya? Hentikan sekarang juga. Beri saya sedikit waktu lagi. Putri tidur. Jika Anda tidak segera bangun, saya harus bergabung dengan Anda dalam tidur abadi. Tua, kau tidak bisa membiarkannya menekan lagi. Jika dia menekan lagi nona muda sulung akan mati. Wang Ming, cepat lepaskan adik saya. Tinggal beberapa tekanan lagi. 3-2. Penjaga, bawa tabib palsu ini. Seret dia pergi. Patahkan tangannya. Saya sudah bilang, saya hanya seorang amatir setengah matang. Menyerah tidak mudah. Bangun. Dia sudah bangun. Dr. Sun, cepat periksa bagaimana keadaan putriku. Tua. Tanda-tanda vital nona muda sulung stabil. Dia baik-baik saja. Ayah, Wang Ming dia benar-benar membangunkan kakak. Cepat pergi dan bubarkan mereka. Baiklah, pergi. Apakah Anda baik-baik saja? Anda membuat saya takut setengah mati. Saya kira, saya akan melapor kepada raja. Tabib Dewa Wang benar-benar tahu resusitasi jantung paru. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa putriku. Terima kasih. Mustahil. Resusitasi jantung paru teknik medis yang begitu canggih. Bagaimana mungkin dia mengetahuinya? Dia hanya beruntung seperti kucing buta yang tersandung tikus mati. Dia memang beruntung. Keterampilan Anda tidak memadai, dan pengetahuan Anda dangkal. Apakah Anda tidak akan membiarkan orang lain mampu? Anda. Tuan Muda Wu, ini adalah wilayah keluarga Chengku. Kau seharusnya tidak bertindak sembarangan di sini. Saya mengerti sekarang. Ini adalah jebakan yang dipasang oleh keluarga Cheng Anda. Pakai petugas kebersihan untuk mempermalukanku. Keluarga Chengku bertindak dengan benar dan bermartabat. Aku tidak pernah terlibat dalam hal-hal seperti itu. Justru Tuan Muda Wu kau kurang terampil. Kau seharusnya kembali dan belajar. Kepala keluarga Cheng, Anda harus khawatir tentang konvensi medis besok saja. Saya ingin melihat. Apakah tabib Dewa Wang Ming Anda bisa menyelamatkan keluarga Cheng Anda? Ayo pergi. Tuan Muda Wu sudah pergi. Tak kuantar. Ini adalah perasaan mengalahkan lawan yang sombong itu. Betapa memuaskannya. Memuaskan. Makasih. Penyakit apa yang diderita putriku? Ini.
Saya merayakan terlalu cepat. Sekarang bagaimana saya harus menjawab? Sekarang saya punya jet tabib dewa. Saya perkirakan jika saya hanya kentut, mereka semua akan mempercayainya. Sebaiknya, saya akan bertanya beberapa pertanyaan saja, lalu bilang aku juga tak bisa sembuhkan dia. Nona Sulung Chen, ceritakan tentang gejala Anda. Tolong jelaskan kepada saya. Aku sering merasa berdebar-debar dan berkeringat dingin. Terkadang ketika saya duduk terlalu lama atau berbaring terlalu lama, lalu berdiri, penglihatan saya menjadi kabur. Gejala-gejala ini, mengapa kedengarannya seperti hipoglikemia? Apakah benar bahwa jika Anda melewatkan sarapan, gejalanya memburuk? Itu benar. Sangat tepat. Terkadang ketika saya tidak sarapan, saya bahkan tidak bisa berjalan dengan benar. Anda bahkan tahu ini. Jadi pasti mungkin untuk menyembuhkan adik saya. Apa yang kau butuhkan? Peralatan medis dan ramuan obat kelas atas. Sebutkan saja. Tidak perlu. Tidak perlu serumit itu. Cukup berikan dia semangkuk air madu untuk diminum. Hanya nge. Sesederhana itu. Ya. Jika Anda tidak percaya saya, cukup berikan dia semangkuk untuk diminum. Dijamin efektif. Kalau begitu, cepat ambilkan semangkuk air madu untuknya. Saya merasa lebih baik sekarang. Ini benar-benar berhasil. Tabib Dewa. Kau benar-benar dermawan keluarga Chengku. Terimalah hormat dari orang tua ini. Anda tidak boleh. Nona Sulung Chen, itu hanya hipoglikemia. Cukup tambahkan asupan gula Anda. Ini semua adalah pengetahuan umum. Sungguh seorang tabib dewa. Keterampilan medis yang begitu mendalam dan misterius. Namun dia membicarakannya begitu mudah. Tabib Dewa Wang. Anda milik saya. Saya melakukan itu untuk menyelamatkan Anda. Baiklah karena itu sudah menjadi fakta. Saya hanya bisa janji menikah denganmu. Aku. Wang Ming, kemana mata Anda melihat? Apakah Anda tidak menginginkan mata Anda lagi? Nona Sulung, berhenti menggodaku. Bagaimana saya bisa pantas untuk Anda? Hanya saja, apa yang kita sepakati sebelumnya. Biaya konsultasi. Mudah saja. Ini kartu banknya, 1 miliar yuan. Saya tidak bermimpikan. Tabib Dewa Wan. Lalu mengenai Anda yang mewakili keluarga Cheng saya untuk berpartisipasi dalam konferensi medis. The film was translated and Ini. narrated by M Media. Selama Anda menyetujui masalah ini, semua ini milik Anda. Ya ampun. Ya Tuhan. Begitu banyak. Ini menyembuhkan trikofobia saya yang sudah lama, sepenuhnya. Tidak cukup. Ini adalah barang antik dari dinasti Min dan Qin. Setiap potong bernilai puluhan juta. Saya akan memberikannya kepada Anda juga. Masih belum cukup. Cukup. Jika Anda memberi saya lebih banyak, saya takut saya benar-benar akan pingsan. Kalau begitu, Anda setuju? Tentu saja saya setuju.
Jika saya tidak setuju sekarang, saya khawatir kepala keluarga Cheng, mungkin karena kesal, akan mengalihkan kepemilikan keluarga Cheng kepada saya. Namun, sebelum kompetisi dimulai, ada sesuatu yang harus dilakukan. Saya masih harus pulang dulu. Baiklah, baiklah. Silakan. Halo. Monsieur. Tabib Dewa Wang ini adalah milik keluarga Cheng. Satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Tidak peduli cara apa yang Anda gunakan, Anda harus mempertahankannya. Dia akan mewakili keluarga Cheng saya untuk menghadiri konferensi medis ini. Cheng Zhu, apa yang kamu lakukan? Wang Ming, apakah Anda tidak menyukai saya? Apakah Anda tidak menginginkan saya? Tidak. Saya tidak bisa melakukan ini. Nona muda Cheng. Saya tahu kamu melakukan ini demi keluarga Cheng. Tapi, saya tidak bisa melakukan ini. Cheng Zhu, mengapa kamu menangis? Apa sebenarnya yang terjadi? Kamu bisa menceritakannya padaku. Wang Ming, tolong bantu keluarga Chen. Kongres medis besok. Keluarga Chen tidak bisa. Mengapa? Provinsi Selatan memiliki banyak keluarga medis terkemuka. Ini hanya sebuah kompetisi. Bagaimana jika kita kalah? Wu Dian sudah datang ke rumah saya berkali-kali untuk melamar saya. Saya selalu menolaknya. Dia mengandalkan ayahnya Wu Wentao, yang merupakan presiden Asosiasi Medis Yon Cheng. Baik terang-terangan maupun diam-diam, dia sebabkan masalah bagi keluarga Chen. Jika besok, pada Kongres Medis, keluarga Cheng tidak bisa menang, tidak hanya keluarga Cheng, akan dihapus dari daftar di Yun Cheng. Bahkan saya juga harus menikah dengannya. Wu Dian si bocah nakal ini. Olah The karena film itu, was translated and Anda narrated adalah by harapan M Media. terakhir keluarga Chen. Selama Anda bersedia membantu keluarga Chen, saya bersedia melakukan apa saja. Jangan khawatir. Saya pasti tidak akan membiarkan Wu Dian mendapatkan apa yang dia inginkan. Sudah larut. Pulanglah dan istirahat lebih awal. Saya pasti tidak akan mengecewakanmu. Ceritakan tentang dirimu. Dr. Chen, lama tidak? Lama tidak. Apa yang Anda lakukan di sini? Kalian. Saya di sini. Melihat beberapa hal lain untuk bersantai. Baiklah, berhenti menggodanya. Sebelum konferensi dimulai, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ayo pergi. Nyaris saja. Untungnya kecepatan tangan saya cepat. Jika mereka tahu, saya sedang melihat bagian titik akupuntur. Hal-hal dasar seperti itu. Bukankah saya akan mati secara sosial di tempat? Mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi, semuanya adalah tokoh terkemuka di berbagai bidang medis. Ada total 3 anggota komite. Salah satunya adalah ayah saya. Salah satunya adalah Wu Wentao. Dan yang ketiga adalah kepala keluarga Chu Qinghuai. Keluarga Xu di Provinsi Nan. Keluarga pengobatan Tiongkok paling terkenal. Kepala keluarga adalah Fu Qinghuai ini. Dia tabib dewa Tiongkok yang baru terkenal. Dapat dikatakan bahwa di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, dia tak tertandingi. Yang dikirim oleh keluarga mereka adalah putranya Ciu. Jika kita menghadapi pengetahuan kompleks terkait pengobatan tradisional Tiongkok, keluarga Su belum tentu mengamankan kemenangan. Itu belum tentu benar. Kompetisi dibagi menjadi 3 bagian secara total. Sistem poin diterapkan. Kualifikasi setiap putaran mendapatkan 10 poin.
Skor peserta yang tersisa didasarkan pada jawaban mereka, dikurangi secara berurutan. Orang dengan skor akhir tertinggi menang. Hanya andalkan sedikit kemampuanku, keterampilan medis belajar semalam. Aku takut jadi bahan tertawaan para petinggi. Putaran pertama kompetisi adalah ujian identifikasi. Berikut adalah 3 buah artefak medis kuno. Mereka diperoleh oleh master medis dari Dacia. Hingga hari ini tidak ada yang tahu tujuannya. Hari ini orang pertama yang mengenali salah satunya akan menerima 10 poin tambahan. Orang-orang berikutnya akan dikurangi skornya. Astaga. Mereka langsung bermain besar sejak awal. Aku bahkan belum kenali alat umum sepenuhnya. Sekarang mereka keluarkan yang kuno. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya mendengar ayah saya berkata, artefak medis yang diturunkan dari zaman kuno. Semuanya rumit dan halus. Jika Anda tidak memahami seluk-beluknya, mereka pada dasarnya tidak dapat digunakan. Ini bukanlah hal yang orang biasa bisa gunakan. Bagaimanapun itu adalah artefak ilahi. Maka tentu saja, seseorang harus berada pada tingkat dewa medis untuk bisa menggunakannya. Bagi manusia biasa seperti kita, hanya bisa melihatnya. Sudah cukup buat makam leluhur berasap. Tepat sekali. Itulah mengapa kompetisi ini sangat menantang. Saya bertanya-tanya ahli macam apa yang bisa mengidentifikasi bahkan satu pun. Kita sudah selesai. Kompetisi mendiang kaisar belum setengah jalan. Namun putaran pertama sudah runtuh. Kakak, putaran pertama ini benar-benar luar biasa. Wang Ming bisa melakukannya. Wang Ming, dia tahu manuver Heimlich, dan dia bahkan tahu CPR. Mungkin beberapa item ini. Dia juga pernah melihatnya. Dia bukan putra takdir. Bagaimana dia bisa seberuntung itu setiap saat? Jika Anda bertanya kepada saya, pemenang putaran ini, pastilah Tuan Mudawo yang berpengetahuan luas. Wang Min, ini adalah artefak ilahi kuno. Anda mungkin bahkan belum pernah mendengarnya, bukan? Anda sangat percaya diri. Seolah-olah Anda pernah melihatnya sebelumnya. Artefak ilahi tidak mudah dilihat. Anda udik, apakah Anda pikir itu adalah barang-barang Anda yang biasa, seperti sapu dan lap? Saat kotak dibuka nanti, jangan biarkan itu membutakan mata anjing Anda. Artefak ilahi. Apakah ini hanya benda-benda ini? Kakak, kamu berpengetahuan luas. Apakah kamu mengenali barang-barang ini? Kakak lihat. Ekspresi macam apa yang dibuat Wang Ming? Dia tidak mungkin gagal mengenali mereka kan? Pertanyaan ini sangat sulit. Jika dia tidak mengenalinya, kita tidak bisa menyalahkannya. Benda-benda ini, benda macam apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka terlihat seperti benda-benda dari kotak perkakas. Mereka sebenarnya perlengkapan medis. Tidak, itu pasti peralatan dapur kan? The film was Benda yang translated terlihat seperti and gurita itu, narrated by M. bukankah Media. itu hanya pengocok telur yang rusak? Benda-benda ini. Bahkan, tetua yang pikun di sebelah pun tahu ini. Apakah Anda di sini untuk bercanda? Nah, Anda terlalu sombong. Kita semua bagaimanapun juga dokter terkemuka dan terkenal. Beraninya Anda mengejek kami seperti ini. Hati-hati jangan sampai menanggung konsekuensinya. Ya, Anda bersemangat untuk membuat nama untuk diri sendiri. Tetapi Anda seharusnya tidak begitu sombong. Apakah Anda memperlakukan artefak ilahi seperti kubis busuk di pasar sayur? Apa yang kamu tertawakan? Bagaimana jika Wang Ming benar-benar mengetahuinya? Hanya karena kamu belum melihatnya. Bukan berarti Wang Ming belum melihatnya kan? Berdasarkan dia hanya mencoba menarik perhatian semua orang dan membuang-buang waktu semua orang. Waktu semuanya, jangan terburu-buru. Mari kita dengar dulu apa yang ingin dikatakan Wang Ming. Benar sekali. Konvensi medis kita ini pada dasarnya tempat semua orang sampaikan pandangan dan berbagi wawasan mereka. Bukan begitu? Itu Wang Min.
Yang mana? Yang Anda kenali? Aku. 3 hakim yang terhormat, saya sudah mengenali tujuan salah satu artefak ilahi. Mengapa tidak? Saya berbicara lebih dulu. Layak menjadi putraku. Kalau begitu beritahu kami. Yang mana yang Anda ketahui tujuannya? Tidak. Itu. Patriark Wu. Semuanya membutuhkan urutan prioritas. Wang Ming mengenalinya lebih dulu. Biarkan dia berbicara lebih dulu. Melihat sikap ragu-ragu Wang Ming, saya khawatir dia belum menemukan apapun. Daripada membuang-buang waktu semua orang, mengapa tidak? Putraku berbicara lebih dulu. Itu benar, Wang Ming tidak mungkin lebih baik dari Tuan Muda Wu. Kita seharusnya hanya menunggu Tuan Muda Wu untuk mengamankan kemenangan. Benar sekali, Tuan Muda Wu silakan duluan. Itu juga bisa memperluas wawasan kita dan mempelajari tujuan dari artefak ilahi ini. Nah, buka mata anjing Anda dan lihat dengan jelas betapa luasnya pengetahuan saya. Oke. Poin muda yang sudah di depan mata baru saja terbang lagi. Ini adalah pembuka artefak ilahi kuno. Karena orang-orang kuno kekurangan bahan logam, mereka menggunakan yang kayu sebagai pengganti. Mengapa saya tidak memikirkan itu? Bentuk benda itu benar-benar identik dengan pembuka kulit. Seperti yang diharapkan dari pewaris keluarga Kepala Wu, pengetahuannya sungguh luas. Saya berani menyatakan bahwa dia pasti akan menjadi juara kali ini. Tidak. Saudara, benda ini ukurannya sangat besar. Bagaimana bisa digunakan sebagai pembuka? Anda memperlakukan orang seperti orang bodoh. Ngomong-ngomong, sepertinya artefak-artefak itu semuanya sangat kecil. Mereka bisa digenggam di antara 2 jari. Benda ini tampaknya sedikit terlalu besar. Ya, presisi instrumen medis ini adalah faktor terpenting. Bahkan sedikit penyimpangan, efeknya akan sangat berbeda. Anda berani mempertanyakan saya? Wang Min, lalu bisakah Anda memberitahu kami kegunaan lain dari artefak ilahi ini? Saya tidak hanya tahu penggunaan yang satu di tangan Anda, 2 artefak yang tersisa. Saya juga tahu itu. Wang Min, jika Anda tidak bisa menjelaskannya hari ini, saya akan membuat Anda menghadapi konsekuensi berat. Yang Anda pegang ini disebut penggaruk gatal dan digunakan untuk menggaruk punggung. Minggir. Yang ini disebut bantalan pijat, digunakan untuk memukul punggung dan merilekskan otot serta tendon. Sedangkan yang ini, yang terlihat seperti gurita, ini adalah alat pijat kulit kepala, juga dikenal sebagai pencabut jiwa. Benda-benda ini, harganya 3 per buat di toko 2 yuan. Saya punya beberapa di rumah. 2 atau 3 unit mata uang masing-masing. The film was translated and narrated by M Media. Wang Min, apakah Anda bercanda? Ini adalah artefak ilahi medis kuno. Bagaimana mungkin itu? Reda gatal dan bantalan pijat. Yang paling lucu adalah yang berbentuk gurita itu. Apakah Anda mendengarnya? Dia bilang yang itu adalah ekstraktor jiwa. Apakah semua orang mendengar itu? Wang Ming benar-benar gila. Dia bilang benda ini masing-masing 3 uang. Artefak ilahi kuno semacam ini, dia bahkan tidak akan mengenali nilainya. Kakak, ada apa sebenarnya dengan Wang Ming? Mungkin tekanan yang kami berikan padanya terlalu besar. Wang Min, berhentilah bercanda, oke? Ada juga dokter dewa di psikiatri di sana. Mengapa kita tidak mengundang satu untuk memeriksamu? Baiklah. Karena Anda tidak percaya pada saya. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Baiklah, aku bertaruh. Apa taruhannya? Saya akan mendemonstrasikannya untuk Anda. Alat pijat kepala ini di tangan saya. Jika Anda merasa nyaman, maka putaran kompetisi ini dihitung sebagai 10 poin untuk saya. Dan jika kamu kalah? Jika saya kalah, mundur dari kompetisi dan menerima hukuman apapun. Bagus. Dia sebenarnya
Bertaruh begitu besar, jika kita kalah ini, bukankah keluarga Cheng kita akan hancur? Karena dia berani, aku akan mempercayainya. Saya mengerti, dia hanya menggertak. Kali ini, dia pasti tamat. Jika kamu tidak bicara, tidak ada yang akan menganggapmu bisu. Gurita kawat ini terlihat tajam dan keras. Bagaimana mungkin itu bisa digunakan untuk pijat kepala? Tepat sekali. Wang Ming mengklaim bahwa itu membuat orang merasa hebat. Beritahu saya, benda sekecil itu, bisakah ia memiliki keajaiban sebesar itu? Cepatlah. Jangan menunda-nunda. Bukankah saya memberi Anda waktu untuk bersiap? Saya khawatir Anda akan merasa sangat nyaman nanti, sampai Anda terbang dari kursi. Bagaimana mungkin aku bisa? Merasa nyaman. Sangat enak. Rasanya sangat enak. Merasa nyaman. Merasa nyaman. Sangat enak. Rasanya sangat enak. Merasa nyaman. Doaku, mengapa aku merasa seperti tengkorak kepalaku telah terangkat? Hentikan sekarang juga. Bagaimana Tuan Muda Wu? Bukankah sudah saya katakan? Itu sama sekali tidak nyaman. Kamu murni berbicara omong kosong. Kakak. Mengapa Anda masih menolak mengakuinya? Wadian, caramu melihat tadi. Kita semua melihatnya. Kamu merasa hebat. Kamu hampir pingsan karena senang. Itu karena rasa sakit. Wang Ming dia, pada dasarnya tidak tahu bagaimana menggunakan artefak ilahi ini. Dia membuatku merasa sengsara. Wang Ming, pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang kedokteran. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan artefak ilahi? Saya kira, dia hanya ingin asal-asalan. Ambil kesempatan pakai Tuan Muda Wu untuk mempermalukannya. Anda sangat licik. Kalau begitu saya ingin bertanya kepada Tuan Muda Wu. Ekspresi dan tingkah laku bisa dipalsukan. Tapi kata luar biasa yang baru saja Anda ucapkan sendiri, bagaimana dengan itu? Tepat sekali, baru saja Tuan Muda Wu mengatakan luar biasa beberapa kali. Kita semua mendengarnya. Benar sekali, keluarga Wu yang terhormat ini. Akankah mereka menarik kembali kata-kata mereka? Maman. Metode penggunaan barusan, menurut Wang Ming, itu merangsang secara tepat saraf prefer di kepala, sehingga mencapai efek menenangkan dan merelaksasi. Wu Dian, Anda tidak bisa demi taruhan ini. The film was Kehilangan translated objektivitas Anda. and narrated by M Media. Patriark Wu, putra Anda baru saja mengatakan dia memalsukan reaksinya. Itu sudah sangat memalukan. Jika Anda bersikeras untuk begitu keras kepala dan menolak mengakuinya, status di bidang medis, maka keluarga Wu Anda, apakah Anda masih menginginkannya? Baiklah. Keluarga Wu saya bersedia mengakui kekalahan. Selamat kepada keluarga Chen atas kemenangannya. Tabib Dewa Wang Ming mendapatkan 10 poin. Terima kasih Tuan Muda Wu. Karena kalah lagi dari saya. Bukankah kamu hanya sedikit lebih beruntung? Aku menolak untuk percaya, kau masih bisa menang mulus di babak berikutnya. Kita lihat saja nanti. Sekarang untuk putaran kedua kompetisi. Kompetisi ini adalah pengobatan medis. Seperti yang diketahui semua orang, sakit perut bukanlah suatu penyakit. Tetapi ketika rasa sakit itu menyerang, itu benar-benar bisa berakibat fatal. Sakit perut, dari zaman kuno hingga sekarang, telah lama menjadi tantangan bagi komunitas medis. Hari ini, siapapun yang bisa meredakan rasa sakit pasien ini akan memenangkan kemenangan putaran ini. Wang Min, kamu tidak punya solusi sekarang kan? Tunggulah dengan patuh untuk bersujud kepadaku. Kalian semua pergi dulu. Jangan ganggu saya dalam 5 menit. Sangat sombong. Biarkan aku duluan selama 5 menit. Apa yang kamu lihat? Kalian semua duluan. Aku juga akan memberimu beberapa menit. Saya adalah seorang dokter spesialis penyakit lambung. Saya akan maju duluan. Ayo makan bawang putih ini. Satu tidak cukup, kamu perlu makan lebih banyak. Makan lebih banyak, makan lebih banyak, makan lebih banyak, makan sedikit lagi. Makanlah. Ini benar-benar aneh. Orang baik mana yang saat sakit perut memakannya dengan bawang putih?
Itu yang mengiritasi lapisan lambung. Apa yang kamu tahu? Ini adalah teknik rahasia saya. Bawang putih bisa membunuh parasit. Jika dia memakannya, perutnya secara alami tidak akan sakit lagi. Dunia ini terlalu gila. Bagaimana kabarmu? Dukun. Saya merasa ini semakin sakit. Tunggu. Perutnya sakit. Anda ingin dia minum baijiu. Orang-orang dari keluarga Su semuanya tidak berguna. Ini menunjukkan metode mereka terlalu ringan. Mengapa tak pakai baijiu bunuh bakteri? Hilangkan peradangan sampai ke akarnya. Orang lain memiliki tangan ajaib yang membawa musim semi. Tangan Anda membawa musim dingin. Minum baijiu saat sakit perut akan menyebabkan pendarahan lambung. Wudian, metode Anda terlalu drastis. Belum ada yang mencobanya. Anda harus berhati-hati. Pergi sana. Berhentilah mencoba menakut-nakuti orang. Kamu tidak bisa menemukan metode sendiri. Namun kamu mencoba menghentikanku untuk menang. Anda. Patriarku, apa yang Anda lakukan? Ini adalah waktu untuk pengobatan putra saya. Tidak ada yang diizinkan mengganggunya. Minumlah, minumlah, dan kamu dijamin akan sembuh. Jangan minum itu. Dengarkan dia. Ayahku adalah ketua asosiasi medis Yuncheng. Percayalah padaku. Wang Min, rencanamu telah gagal bukan? Kompetisi ini, aku telah menang. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Wu, semuanya berdasarkan keahlian. Tidak seperti Wang Ming itu, yang sepenuhnya mengandalkan keberuntungan. Pasin bahkan belum selesai berbicara. Namun Anda sudah merayakan terlalu cepat. Hati-hati kegembiraan berubah menjadi kesedihan. Ayo beritahu semua orang. Apakah kamu merasa jauh lebih baik? Bicaralah lebih keras, terutama. Pastikan orang itu mendengarnya. Bicaralah. Apakah kamu bisu? Apa yang terjadi? Minggir. Anda hanya memperlakukan nyawa manusia seperti rumput. Jika dia meninggal, Anda tidak bisa lari dari tanggung jawab. Tepat sekali. Pasin muntah darat. Apakah ini benar-benar pengobatan? Dia membahayakan orang bukan? Dia bahkan muntah darat. Sakit lambung pada dasarnya tak bisa disembuhkan. Jika dia tidak bisa disembuhkan itu adalah takdirnya. Apa hubungannya itu dengan putra saya? Anda. Itu benar. Mengobati dan selamatkan nyawa adalah soal hati nurani. Secara inheren ada risiko. Pasin ini bernasib buruk. Tidak bisa diselamatkan. Ini juga bukan salahku. Itu benar, itu sepenuhnya normal. Siapa yang bisa membanggakan bahwa mereka tidak akan mengobati seseorang sampai mati? Saya tidak merasakan sakit lagi. Terima kasih tabib dewa. Anda hanya menekan tangan saya seperti ini. Dan saya tidak merasakan sakit lagi. The film was Terima kasih tabib dewa. translated and narrated by M Media. Terima kasih. Terima kasih tabib dewa. Wang Ming, dia benar-benar menyembuhkan sakit lambung pasien itu. Ya Tuhan, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Ini terlalu mengejutkan bukan? Tanpa obat, tanpa suntikan, menyembuhkan penyakit dengan tangan kosong. Mungkinkah? Dia tahu sihir. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Saya benar-benar tidak salah menilainya. Kakak-kakak, aku tidak bermimpikan Wang Ming bahkan bisa melakukan ini. Kalau begitu kali ini, apakah kita menang lagi? Semuanya, kamu terlalu memujinya. Apa yang menyembuhkan pasien ini? Jelas adalah minumanku.
Anda berbicara omong kosong. Jelas saya yang menekannya untuk menghentikan rasa sakit, dan baru kemudian dia perlahan pulih. Semuanya, saya bisa memberikan penilaian saya sebelum pasien ini membaik. Wang Ming terus-menerus menekan titik hukumnya. Aku juga melihatnya. Anda benar-benar tahu tentang titik akupuntur. Tidak mungkin. Di dunia ini, hanya tabib dewa TCM paham tekan titik akupuntur. Dia hanya seorang petugas kebersihan. Tepat sekali, mengucapkan omong kosong. Orang-orang dari keluarga Chu adalah otoritas terkemuka dalam menekan titik akupuntur. Di depan mereka, kamu berani memamerkan keahlianmu. Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kepada Anda. Anda beritahu dia apa yang saya tekan. Bukankah itu titik Haigu? Titik Haigu apa? Belum pernah mendengarnya. Teknik Anda memang dapat diterima. Tetapi, tempat yang baru saja Anda tekan, pada dasarnya tidak memiliki titik akupuntur. Anda mengaku memahami pengobatan tradisional Tiongkok, namun Anda tidak tahu bahwa yang baru saja saya tekan adalah titik Haigu. Nah, Anda berani mempertanyakan keluarga Zhu saya. Anda tidak mengerti TCM. Wang Ming secara keliru mengklaim pujian atas pencapaian orang lain, serta membantah dan menghina keluarga Zhu. Diskualifikasi dia dari kompetisi. Bawa dia dan anggota keluarga Cheng keluar bersama. Jangan sentuh aku. Lepaskan. Semua yang saya katakan itu benar. Langit menghakimi yang setia dan yang jahat. Ayah, lihat ini. Tunggu. Ini, pada peta titik akupuntur manusia ini, benar-benar ada 362 titik. Mungkinkah ini yang legendaris? Peta titik akupuntur manusia kuno. Bagan titik akupuntur manusia kuno. Bagaimana itu mungkin? Kepala keluarga, kamu harus melihat dengan cermat. Jangan biarkan Wang Ming itu menipumu The lagi. film was translated and narrated by M Media. Saya bertanya kepada Anda, dari mana Anda mendapatkan peta ini? Suatu hari saya melewati sebuah toko buku, dan secara kebetulan membeli sebuah buku medis. Itu disertakan sebagai hadiah. Mengapa saya belum pernah melihatnya? Kepala keluarga Shu, Wang Ming selalu menipu. Bagan ini pasti digambar sendiri olehnya. Hampir. Saya awalnya berpikir bahwa Anda hanya seorang pemuda yang nakal. Saya tidak menyangka Anda ternyata memiliki beberapa keahlian. Kalau begitu, putaran kedua ini dihitung sebagai kemenangan Anda. Mundur. Bagus sekali, memenangkan 20 poin berturut-turut. Kita sudah menang. Luar biasa, keluarga Cheng terselamatkan. Mohon maaf. Penulis bagan titik akupuntur. Demi hidup saya hanya bisa secara keliru mengklaim jasa Anda. Baiklah, kalau begitu mengenai putaran kedua kompetisi ini. Tunggu. Patriark Zhu. Ini tak bisa dinilai dari pernyataan sepihak keluarga Cheng. Untuk menentukan asal-usul barang ini bukan. Jika Wang Ming hanya mendapatkannya secara kebetulan, apakah dia masih harus dinilai telah menyiapkannya? Itu benar. Keterampilan medis Wang Ming buruk. Dia hanya beruntung. Berdasarkan hak apa? Lalu apa pendapat Patriark Wu yang harus dilakukan? Bukankah masih ada satu putaran kompetisi lagi? Jika Wang Ming ini benar-benar bisa berhasil, barulah keluarga Wu saya akan benar-benar yakin. Baiklah. Kita bersaing. Putaran ketiga kompetisi akan menjadi penilaian praktis. Sebentar lagi, gejala 10 pasien akan didistribusikan ke ponsel semua kontestan. Para kontestan perlu membuat penilaian yang benar, menilai kondisi pasien. Yang menyelesaikan penilaian pertama mendapatkan 10 poin. Putaran ketiga kompetisi ini adalah yang terbaik bagiku. Kamu tidak mungkin bisa mengalahkanku. Kalau begitu saya doakan Anda beruntung. Saya menantikan kabar baik Anda. Sangat tenang. Kamu tahu cara mendiagnosis pasien. Tidak, saya tidak. Tapi sebelumnya, saya sudah mendapatkan 10 poin. Bahkan, jika putaran ketiga, Anda gila. Kalau begitu kita, paling banyak akan seri. Masih tidak bisa dihitung bahwa keluarga Cheng. Tidak heran kalian semua setuju begitu cepat. Jadi itu yang kamu pikirkan. Sayang sekali. Kamu mengabaikan satu hal. Jika keluarga Cheng
tidak ingin memenuhi perjanjian taruhan. Mereka harus merebut kejuaraan. Nikmati sepenuhnya beberapa menit terakhir ini. Ketika kompetisi selesai, aku akan mengembalikan apa yang aku alami bersamamu. Pokok dan bunganya kembali kepadamu. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus memenangkan putaran ini. Jika tidak 2 putaran sebelumnya, akan sia-sia. Mengapa saya merasa Wang Ming dibandingkan sebelumnya bahkan lebih gugup? Kakak, ini sudah putaran ketiga. Belumkah kamu mengerti? Semakin gugup dia, semakin dia kalah. Saya pikir, Wang Ming hanya takut. Jika saya jati dia, saya akan segera mengakui kekalahan kepada Tuan Muda Wu, seorang amatir. Bersaing melawan ahli profesional, dia sama sekali tidak punya peluang. Jenis penilaian putaran ketiga kompetisi dimulai sekarang. Para kontestan, tekan tombol untuk mulai jawab. The film was translated and narrated Gunakan by penilaian Anda. Media. Bukankah itu hanya ketika menderita sengatan panas? Surga mengambil. Baru diumumkan 3 detik yang lalu. Namun seseorang sudah menjawab pertanyaan pertama. Siapa yang bisa secepat itu? Aku baru membaca setengah pertanyaan. Selamat Tuan Wu, Anda telah memecahkan rekor Anda sendiri lagi. Lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan lebih cepat. Jeti itu Tuan Wu. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Wu cepat. Tapi saya tidak menyangka dia secepat itu. Sampai dia bahkan tidak perlu berpikir. Seperti yang diharapkan dari putra ketua medis. Pertanyaan yang begitu sulit. Namun dia bisa menilainya dengan akurat. Tentu saja, dia pasti telah mengambil pengetahuan medis itu dan menguasainya dengan tuntas. Saya saat ini sedang memikirkan kondisinya. Jika ini terus berlanjut, untuk apa kita masih bersaing? Anehnya tidak ada seorang pun yang maju untuk mengklaim tempat pertama ini. Mungkinkah sistemnya bermasalah? Ya, saya butuh 10 detik untuk mengerjakan soal pertama. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyelesaikannya dalam... Pembawa acara. Aku. Sudah selesai menjawab. Bahkan belum 1 menit. Dan dia menyelesaikannya. Benar sekali, bukankah ini memecahkan rekor di bidang medis? Tabib Dewawan, Anda benar-benar ini. Kakak, mengapa aku belum pergi ke surga? Sudah melihat tabib dewa. Wang Ming benar-benar tidak mengecewakan kami. Tapi, sistem menunjukkan, belum ada yang menyerahkan jawaban. Bukankah saya sudah mengirimkannya? Kata. Terlalu cepat dikirim. Sistem mengalami penundaan. Wang Ming, kamu terlalu sok. Kamu baru menyelesaikan soal pertama. Namun kamu bertingkah seolah kamu sudah menyelesaikan semuanya. Seperti yang diharapkan, dia tidak punya substansi nyata. Dia hanya suka pamer. Tong kosong nyaring bunyinya. Tepat sekali, seseorang yang benar-benar mampu, seperti Tuan Muda Wu, tidak akan pernah berteriak keras setelah menyelesaikan hanya 1 pertanyaan. 10 studi kasus tingkat atas ini, mereka cukup untuk dia tangani. Dengan kecepatan Anda, dalam beberapa tahun, kembali dan berpartisipasi lagi. Menilai pilek dan demam ringan juga disebut tingkat atas. Kalau begitu sepertinya saya benar-benar bisa dinobatkan sebagai tabib dewa. Kamu hanya bicara omong kosong. Aku akan segera selesai kok. Aku ingin melihat. Berapa detik lagi kamu bisa sombong? Astaga, penundaan sistem baru saja berakhir. Wang Ming, dia benar-benar selesai menjawab. Dan jawabannya, semuanya benar. Silakan lihat layar besar. Bagaimana? Mungkin itu. 56 detik. Bukankah ini memecahkan rekor yang ditetapkan oleh tabib Dewa Dasia saat itu? Bagaimana ini mungkin? Itu Patriark Zhu. Tabib Dewa Wang Ming itu harus dianggap kali ini dari konferensi juaranya bukan. Dasar orang tua bodoh. Anda ambil untung, masih pura-pura tak bersalah. Anda sebaiknya berhati-hati. Saya akan membajak Wang Ming dari Anda. Tidak. Selamat kepada Wang Ming dari keluarga Chen, karena menjadi juara Kongres Medis kali ini.
was translated and narrated by M Media. Tabib Dewa Wangming, Anda sangat luar biasa. Bisakah Anda menerima saya sebagai murid Anda? Saya sudah tahu sejak lama, Tabib Dewa Wangming bukan orang biasa. Mama, dia memilih diam. Tetapi ketika dia bertindak, dia mengejutkan dunia. Tabib Dewa Wangming, bagaimana tepatnya Anda berhasil begitu cepat mengidentifikasi gejala-gejala itu? Tolong ajari saya. Ajari saya. Ajari saya. Ajari saya. Sekarang, kita bisa tenang. Masih ada satu hal yang tidak bisa membuatku tenang, meskipun kamu adalah kakak perempuanku. Tapi, aku tidak akan menyerahkan Wangming kepadamu. Anda. Aku. Sampah ini, mengapa dia memiliki keberuntungan yang begitu baik? 3 putaran kompetisi, dan dia berhasil melewati semuanya dengan sempurna. Kapan dia menjadi begitu kuat? Aku tidak bisa menerima ini. Ayah, apakah ayah masih punya cara lain? Kita sama sekali tidak bisa. Begitu saja keluarga Cheng dan Wangming melepaskan. Sepertinya, kita hanya perlu mengundang yang tinggal di luar negeri, Tabib Dewa pertama Dasir, untuk keluar dari pengasingan. Keluarga Wu kami telah menunjukkan kebaikan kepadanya. Saya percaya, dia akan bersedia keluar dan membantu kita untuk mengajari pemuda yang tidak berpengalaman ini sebuah pelajaran. Tabib Dewa terkemuka keluarga Cheng. Sempurna. Akhirnya saya punya karir yang bisa saya bangun sendiri. Nona kedua Cheng berhenti mengetuk. Sudah terbuka. Bagaimana kamu menebak itu aku? Mengapa menebak? Selain Anda, siapa lagi yang akan begitu kekanak-kanakan? Kak, Bagaimana? Penataannya cukup bagus kan? selama Anda menyukainya, saya hanya tidak mengerti mengapa Anda tetap ingin mandiri daripada tetap di keluarga Cheng dan berkembang. Tepat sekali, jauh lebih mudah di rumah sakit, dan kamu tidak perlu berlari kemana-mana dengan tim. Sebenarnya, saya sudah ingin membuka klinik sendiri sejak kecil. Saya kebetulan menggunakan keluarga Cheng Anda, pengaruh untuk mewujudkannya. Apapun yang Anda inginkan, saya akan membantu Anda mencapainya. Ini. Halo. Apa, keluarga Wu datang untuk menantang lagi? Wangming. Patriark Cheng. Di mana anggota keluarga Wu? Mereka mengirimnya. Dan kemudian orang-orang pergi. Sungguh kesombongan. Tertulis di sini. Jika aku berhasil, keluarga Wu akan menyerahkan status keluarga utama kepada keluarga Cheng. Dan berdasarkan gelarku sebagai tabib dewa, jika kita gagal, Cheng Qing dan Cheng Zhu, semua milik Wu Dian. Ayah, mengapa Anda terlihat sangat khawatir? Dia berkata, Anda tidak percaya. Apakah Wangming akan menang? Ayah, belumkah ayah tahu kemampuan Wangming? Jika mereka berani datang, kita berani pergi. Bagaimanapun pemenang akhirnya pasti kita. Wu Dian lawan yang kalah. Sudah berapa kali mereka kalah dariku? Dengan tingkat keahliannya, aku bisa mengalahkannya ratusan kali lagi. Tidak peduli apapun keluarga Wu, juga keluarga berusia sahabat yang menduduki suatu wilayah. Karena mereka berani mengeluarkan tantangan kali ini, mereka pasti memiliki langkah tersembunyi yang disiapkan. Selain itu, mereka mengundang wartawan dan berencana menyiarkannya secara global. Kalau begitu bisakah kita tidak pergi saja? Tidak pergi tidak dapat diterima. Masalah ini telah menarik perhatian global. Jika kita tidak pergi, bukankah itu berarti kita telah kalah? Benar, masalah ini memengaruhi kita. Keluarga Cheng terlalu besar. Ini terlalu besar. Lupakan saja. Jika tentara datang kita hadapi dengan cenderam. Jika air datang kita tahan dengan tanah. Aku akan menanganinya. Kontes medis antara keluarga Cheng dan Wu. Sebelum pergi, aku membawa beberapa obat dari rumah. Aku harap itu bisa digunakan. Tabib Dewa Wangming, Tabib Dewa Wangming. bolehkah aku bertanya kepadamu tentang kompetisi ini? Seberapa yakin kamu? Tabib Dewa Wangming. Desas-desus bilang kau dulu hanya petugas kebersihan. Mengapa Anda tiba-tiba melesat dan menjadi tabib dewa? Apakah itu benar-benar rendah hati? Atau ada alasan tersembunyi lainnya? Tabib Dewa Wangming tolong jawab. Tolong jawab. Tidak ada komentar. Tabib Dewa Wangming, jangan gugup. Raihlah hasil terbaikmu. Kami akan bersorak untuk Anda dari bawah panggung. Jangan khawatir. Wu hanyalah lawan yang kalah dariku. Bahkan, jika dia datang dengan persiapan, dia pasti tidak akan sebanding denganku. Wangming,
Siapa bilang aku akan bersaing denganmu? Bukan kau. Aku mengerti. Kau takut tidak bisa mengalahkanku. Apakah kau takut sekarang? Wang Ming, apakah kamu sendiri berpikir memiliki prestise sebesar itu? Ini Tuan Muda Wu The film was yang tidak sudi lagi translated bermain and denganmu. narrated by Jika N aku tidak Media. kompeten, Wu seharusnya seorang jenius di bidang medis. Dia dihancurkan olehku di tanah. Mungkinkah keluarga Wumu menyembunyikan seseorang yang bahkan lebih kuat darimu? Mengapa terburu-buru? Tunggu sampai kompetisi dimulai. Dan kamu akan tahu. Kali ini, kamu sama sekali tidak bisa mengalahkan keluarga Wu kami. Tunggu saja. Dan binasa bersama keluarga Cheng. Pertandingan hegemoni keterampilan medis, keluarga Chen versus keluarga Wu. Dimulai sekarang. Silakan sambut kedua kontestan ke atas panggung. Saya dengar Wang Ming memukul Tuan Muda Wu. Namun keluarga Wu masih ingin bersaing melawannya. Lalu siapa dari keluarga Wu yang akan maju? Kepala keluarga Wu pasti tidak akan maju untuk berkompetisi. Anggota keluarga Wu, semuanya berada di bawah panggung. Siapa itu? Sangat misterius. Kakak, mengapa peserta keluarga Wu belum naik? Misteri macam apa yang mereka coba ciptakan? Saya tidak tahu. Hatiku, mengapa terus berdebar seperti itu? Tuan Muda Wu. 2 atau 3 menit sudah berlalu sejak kompetisi dimulai. Di mana anggota keluarga Wumu? Mungkinkah kau tidak berani bersaing denganku? Apakah kau takut? Apakah keluarga Wumu mundur? Hanya ini kesabaranmu. Ini? Suara itu adalah... Tidak. Tidak mungkin. Keluarga Wu. Bagaimana mereka bisa mengundangnya? Sungguh aura yang luar biasa. Orang ini pasti seorang master. Dia adalah Tabib Dasia, Shen Qingfeng. Itu. Tabib Dasia. Bersaing melawanku. Kau tidak bercandakan. Wang Min. Bukankah kamu sangat sombong? Kenapa, setelah melihat Tabib Dasia, kau jadi anjing dengan ekor di antara kaki? Wang Ming, di mana keberanianmu yang tadi? Sekarang, aku akan lihat bagaimana kamu mengatasi ini. Bagaimana Wang Ming bisa dibandingkan dengan pakar senior seperti itu, keluarga Wu Anda? Bukankah ini pelanggaran? Nona Cheng. Aturan kompetisi tidak melarang. Klausa mengenai pertarungan lintas peringkat. Kami bertindak secara legal dan patuh. Keluarga Wu benar-benar menyedihkan. Mereka benar-benar memberiku tantangan. Nah, itu kamu yang memecahkan rekorku. Senior. Jika aku harus mengatakan, aku memecahkannya secara tidak sengaja, apakah kau akan percaya padaku? Kamu punya karakter. Kalau begitu, dalam pertandingan mendatang, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kompetisi ini adalah 2 dari 3 pertandingan terbaik. Pertandingan pertama, Tunggu sebentar. Nah, ini kompetisi biasa. Aku yakin kamu sudah bosan dengan. Adapun kami hari ini, kita akan satu sisi bersaing dalam sesuatu yang berbeda. Dalam hal apa kau ingin bersaing? Pemilihan pasin ini akan dilakukan dari anggota audiens yang hadir. Terlepas dari penyakit atau gejala, mereka semua bisa datang untuk konsultasi. Adapun kami akan bersaing dalam mengobati pasien. Dalam 1 jam, siapapun yang mengobati pasien terbanyak, orang itu menang. Tidak, ini tidak bisa. Ini, bagaimana aturan bisa diubah di tempat? Namun, peraturan tampaknya tidak menyebutkan bahwa aturan kompetisi tidak dapat diubah. Wu Wen tahu si bajingan tua ini terus-menerus memanfaatkan celah. Awalnya mengandalkan format kompetisi, Wang Ming masih punya harapan untuk menang. Tapi melihat situasi sekarang, Wang Min, bersaing cepat selamatkan orang dengan Tabib Dasia.
Sepertinya surga ingin hancurkan keluarga Cheng. Wang Ming, kamu sebaiknya menyerah sekarang. Agar kamu tidak menunda waktu semua orang. Karena kita sudah mencapai titik ini, kita coba nekat sekali. Baiklah. Senio, aku memohon bimbinganmu. Penyakit atau gejala apapun bisa datang untuk konsultasi. Mulai sekarang. Aku. Dua tabib dewa. Tanganku terpotong saat aku meninggalkan rumah pagi ini. Sekarang masih berdarah. Tolong bantu aku membalutnya. Ini. Selesai. Ini. Benda apa ini? Ini mengerikan. Luka sayatannya kecil. Tidak perlu perban. Lagi pula, tunggu sampai lukanya sembuh. Perban itu menancap jauh di dalam daging. Betapa sakitnya saat melepasnya. Ini. Bukankah ini hanya sepotong plaster? Benda sekecil itu tidak merembes darah. Tidak akan. Area di dekat mulut Anda. Ini menyerap. Ini dapat menyerap sedikit darah, mempercepat pembekuan darah. Ini benar-benar tidak memengaruhi jariku. Ketika aku terluka sebelumnya, tanganku akan dibalut seperti Zongzi. Hanya saja, benda sekecil itu tidak bisa basahkan. Ini bisa basah. Milik saya tahan air. Basahi dengan bebas. Namun, ingatlah untuk sering menggantinya. Terima kasih. Wang Ming menyembuhkan seorang pasien. Dan memimpin dengan 1 poin. Wang Ming sebenarnya lebih cepat dari tabib bijak. Benda miliknya itu hanyalah artefak ilahi, terlihat sangat berguna. Sayang sekali aku tidak terluka. Kalau tidak aku juga akan pergi dan meminta beberapa potong benda plester itu. Wang Ming sungguh luar biasa. Tabib sebenarnya memiliki sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Tentu saja, tidakkah kamu lihat dia adalah kontestan dari keluarga mana? Bagaimana mungkin, Wang Min? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak artefak ilahi? Wang Ming hanya beruntung itu saja. Tabib pasti. Dia pasti tidak bisa mengalahkan tabib bijak. Dia punya keahlian. Selanjutnya, aku harus serius sekarang. Ayo, pasin berikutnya. Baiklah. Waktu hampir habis. Wang Ming pasti akan kalah. Itu mungkin tidak terjadi. Skornya sangat tipis. Siapa yang akan meraih kemenangan akhir? Masih belum pasti. Lihat semuanya. Lihat Wang Ming yang panik dan canggung. Dia sama sekali tidak seperti tabib. Apakah kamu yakin dia bisa mengatasinya? Tabib adalah komunitas medis. Panutan legendaris Dacia. Dia tak pernah kalah bertahun-tahun. Bahkan jika Wang Ming kuat, dia tidak mungkin bisa melampaui tabib. Wang Ming bahkan bisa pecahkan rekor tabib. Semua bisa dipecahkan. Mengalahkan tabib itu sendiri. Tentu saja bukan masalah yang sulit juga. Satu lagi saja. Sembuhkan 1 orang. Dan itu akan selesai. 2 tabib dewa. Aku sangat gatal di seluruh tubuh. Semakin gatal dan gatal. Tolong periksa aku. Ini adalah penyakit menular. Wang Ming, cepat menjauh darinya. Anda akan terinfeksi olehnya. Ya, penyakit menular itu tidak dapat disembuhkan. Cepat turun. Kita tidak bisa membiarkannya turun. Dia sangat dekat dengan pasien itu. Dia pasti sudah terinfeksi. Tepat sekali. Cepat tangkap dia dan bakar hidup-hidup. Agar tidak, dia menginfeksiku. Tuan Wu berkata bahwa sejak Wang Ming sangat dekat dengannya, dia harus ditangani bersama. Cepat panggil polisi. Tangkap dia. Wang Ming astaga.
Lihat, Wang Ming bahkan menyentuhnya dengan tangan. Dia praktis tamat. Kita harus membunuh Wang Ming. Jangan biarkan dia menginfeksi lebih banyak orang. Hari ini, apakah Anda, atau tidak, makan apapun? Aku hanya sedikit lapar. Aku makan beberapa. Mangga. Tabib Dewa, aku tidak benar-benar tertular penyakit menularkan. Ini bukan penyakit menular. Dia hanya mengalami reaksi alergi. Reaksi alergi. Gejala macam apa itu? Aku belum pernah mendengarnya. Apakah itu tidak menular? Ini tidak menular. Ini hanya penyakit ringan biasa. Kak, itu pasti bukan. Karena kamu bilang ini adalah penyakit ringan biasa, maka bisakah kamu menyembuhkannya? Selama dia minum 1 pil, dia akan langsung sembuh. Wang Ming, bagaimana mungkin? Pilmu mungkin hanya beberapa butir gula. Itu untuk menipu anak 3 tahun. Tepat sekali, Wang Ming. Apa kau pikir kau punya pil abadi di tasmu? Atau jenis yang menyembuhkan semua penyakit? Tapi berbagai pil yang disediakan Wang Ming hari ini benar-benar menyembuhkan penyakit semua pasien. Wadian, jika cemburu pada Wang Ming, katakan saja, jika dia bilang dia bisa menyembuhkan orang ini, maka dia pasti bisa. Baiklah. Wang Ming, jika kamu tidak bisa menyembuhkannya hari ini, aku akan memastikan kamu bersama dia. Masuk dengan kaki, keluar dengan tandu. Ambillah. Tidak gatal lagi. Ruam merahnya juga sudah hilang. Ini sangat ajaib. Obat yang begitu ajaib. Orang tua ini belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu, teman muda. Bisakah beri 1-2 poton pada orang tua ini? Orang tua ini ingin mempelajarinya. Tidak masalah senior, obat yang saya miliki di sini. Anda boleh meminumnya dengan bebas. Bagus. Bagus. Pemenang kompetisi ini adalah Wang Ming dari keluarga Chan. Penganugerahan gelar tabib. Bagus. Aku sudah tua. Posisi tabib rahasia ini, aku akan memberikannya kepadamu. Kalau begitu, ini juga bisa dianggap sebagai hadiahku untuk berbagi pengetahuan medismu. Patriarku, Anda mau kemana? Kami ada urusan. Kami akan pergi dulu. Selamat. Taruhan pada tantangan tadi. Anda masih mengingatnya kan? Tepat The film sekali. was translated Patriarku. and narrated Bagaimana by dengan M kalian Media. semua? Posisi ketua asosiasi medis Yun Cheng ini. Bukankah sekarang harus diberikan pada keluarga Cheng kami? Baik, saya akan segera menandatangani perjanjian dan menyerahkan semua sumber daya kepada keluarga Cheng Anda. Wudian, kita masih punya dendam pribadi yang harus diselesaikan. Tabib Dewa Wang Ming. Tidak. Tabib. Tabib Wang Ming. Sebelumnya aku gagal mengenali kehebatanmu dan menyinggungmu. Aku sudah tahu aku salah sekarang. Aku memohon padamu. Mohon berbelas kasihlah. Wang Ming, aku mohon padamu untuk mengampuniku. Aku sepenuhnya diancam oleh Wudian. Dasar wanita jahat. Dulu itu jelas kamu. Kau diam. Wang Ming, kau bilang kau akan memaafkanku. Katakan, kau akan menikahiku.
Bukan begitu. Anda berharap. Saya bilang, dendam atas bagaimana Anda menghina saya sebelumnya. Saya pasti akan membalasnya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Wang Ming, semuanya sudah beres sekarang. Apa yang Anda janjikan kepada kami? Pergi berbelanja. Kapan Anda akan memenuhinya? Itu benar, aku tidak bisa menahan diri lagi. Ayo cepat, Wang Ming sedang merawat hari ini. Bagus.